Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update hari ini kita pilih Algorand ya teman-teman sekalian. Jadi kita udah ngecek nih di previous update yang Ethereum Classic untuk altcoins. Itu yang pertama mention adalah Mr. Rian Prayudi 486 ya. Beliau ini sering muncul waktu live streaming juga, sering banget ada di setiap video saya juga. And then the next one ini ada Mr. Gandhi Yoga dengan Filecoin. Dan ada Manta Network ya. Probably untuk price action aja yang bisa saya update. Kalau untuk Manta Network ini kan dia baru listing juga ya teman-teman. Jadi informasi atau datanya sendiri juga belum banyak gitu. Tapi ya benar nih disampaikan oleh Mr. Mark X7759 ya, nggak usah token baru ya, memang karena token baru ya, jadi datanya masih terbatas. Tapi nanti Filecoin dan Manta untuk jangka pendek mungkin saya akan reshare aja melalui grup Telegram. Meanwhile untuk Mr. Rian Prayudi saya bakal review untuk Algorandnya, alright. Dan teman-teman sekalian, saya pengen thank you banget buat teman-teman yang udah support di video Bitcoin terakhir. Total terkumpul like sudah 800, luar biasa. Kalau boleh sampai 1000 sih lebih mantap lagi teman-teman sekalian ya. Saya really appreciate buat teman-teman viewers dan subscribers yang udah support terus YouTube channel ini ya. Tentu saja saya juga akan terus bersemangat dalam memberikan informasi, dan semoga saja informasi yang saya berikan bisa memberikan value yang positif buat teman-teman semua di dalam progress trading ataupun investingnya. Alright, so teman-teman sekalian, kita mau bahas seputar Algorand ya. Kalau kita lihat price action pada time frame besar di sini, kelihatannya Algorand sudah memasuki fase pullback ya, atau fase koreksi yang sangat-sangat penting teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian sudah melakukan research nih, kalian mungkin udah mempertimbangkan untuk punya Algorand lah ya di dalam portofolio kalian. Kira-kira apa sih yang perlu dinotis saat ini teman-teman? Saya mungkin memperhatikan di sini bahwa kita memiliki ya, bisa dibilang ya, area support resistance yang sangat major di sini. Kalau misalkan saya mau manage move sedikit ya, sebenarnya lebih kurang di sini pun sama gitu ya. Kita bisa lihat bahwa harga sempat mengalami tahanan di sini, kemudian dia kembali meneruskan penurunan dan sempat ketahan sebelum akhirnya dia nanjak. Nah, ini adalah testing yang menurut saya cukup penting untuk pergerakan Algorand ya. Apabila dia mampu bertahan di atasnya, semestinya kita bisa ngelihat Algorand punya potensi lah untuk membentuk bottom level lah di kisaran area ini gitu loh. Namun ada beberapa yang kita perlu perhatikan, seperti kita coba cek ya teman-teman ya. Ini kemungkinan bottomnya kita ada di sini karena kita ngelihat reversal setelah ini. Lalu kita bisa gunakan Fibonacci retracement dan kita dapati bahwa level 50% retracementnya itu ada di kisaran 0,1491. Jadi udah nggak terlalu jauh ya. Kalau misalkan kalian pengen akumulasi ya, mungkin ini adalah area atau level yang cukup tepat untuk dipertimbangkan. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari perspektif time frame daily ya, ini kita sudah tambahkan SNR dari time frame besar tadi. Nah kita coba lihat di sini untuk memastikan ya, mengkonfirmasi. Nah kalau kita lihat ini by proses ya, mengalami penguatan, kemudian ada slightly pullback, menguat lagi, kemudian di sini mulai ada pullback, naik lagi, di sini pullback dan naik lagi ya. Ini kalau kita lihat overallnya baru ada istilahnya lower low after ini ya teman-teman sekalian. Jadi memang kita ngelihat bahwa proses ini adalah bagian dari pullbacknya. Jadi kita bisa beranggapan bahwa ini satu swing move ke atas dan saat ini kita sudah memasuki fase pullbacknya. Ya seperti yang tadi saya katakan, Fibonacci retracement kita bisa gunakan dan kita dapatkan levelnya di 0,1490 menjadi tahanan Fibonacci 50% retracement. Nah kalau kita lihat time frame daily ya, ini sebenarnya bisa juga kita simpulkan bahwa terdapat sebuah head and shoulders pattern, dan technically kita udah breakdown nih dari head and shoulders pattern tersebut atau dari neckline-nya gitu ya. Dan kalau kita lihat secara gambaran pergerakan dalam 5-4 hari terakhir, kecenderungan Algorand ini masih terus meneruskan pelemahannya. Dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa low point-nya itu benar-benar semuanya diambil ya. 1, kemudian 2, dan kemudian 3. Ya, di sini kita bisa lihat low point ini sudah berhasil di break terus-menerus, dan hari ini pun kita sudah memiliki low point yang baru dengan high point pada hari ini mungkin berada di kisaran area atau level 0,1720 dolar ya. Dimana kalau misalkan harga pada Algorand tidak mampu break di atas 0,1720, ini artinya tekanan jual masih akan terus berlanjut dan bisa lebih rendah lagi, mungkin seperti yang tadi kita sampaikan ya, antara SNR time frame daily ini dan juga weekly-nya dites atau bahkan lebih rendah lagi, mengingat kita memiliki yang namanya Fibonacci 50% di 0,1491
tadi berapa ya teman-teman ya? Ya pokoknya di level tersebut ditambahkan dengan fair value gap di sini. Ya, jadi mungkin kita bisa lihat ada confluence di sana. Coba saya gunakan Fibonacci retracement dan kembali ukur. Nah, ya teman-teman, lebih kurangnya ya 0,1490 dan kita lihat ada fair value gap di sini. Jadi memang kelihatannya harga memiliki potensi yang cukup besar ya untuk mengejar ke level tersebut. Beberapa pertimbangan yang saya perhatikan adalah per video ini saya buat, Bitcoin itu masih meneruskan pelemahannya. Ditambah kalau kita cek tadi, USDT dominance ini juga sama. Posisi sudah break dari base yang terakhir terbentuk. Jadi kayak falling wedge, habis itu dia naik lagi. Ini artinya uang saat ini sedang diparkirkan di USDT. Entah itu dari Bitcoin yang exit atau mungkin dari posisi altcoins juga. Karena kalau kita lihat Bitcoin dominance-nya, setelah sekian lama dia terkonsolidasi, akhirnya hari ini kita ngelihat dia udah mulai keluar dari sangkarnya nih teman-teman. Ya, dan apabila ini yang terjadi ya tentu saja efeknya akan cenderung negatif buat altcoins dan bisa membawa altcoins untuk terkoreksi lebih jauh lagi. Alright, and the next one, kita coba lihat dari time frame hourly-nya juga ya untuk memastikan. Jadi kalau kita cek di sini time frame 4 jamnya sendiri secara struktur ya, kita bisa lihat bahwa Algorand itu sempat tertahan pada kisaran level ini. Namun per hari ini sebenarnya kita ngelihat body candle sudah mulai bergerak di bawah area tersebut. Ini mengindikasikan bahwa sellers itu benar-benar kuat dalam menekan harga untuk tetap turun, dan juga walaupun di sini jarumnya lumayan banyak ya di bawah teman-teman. Namun kalau kita lihat secara struktur ini sudah valid, dikatakan dengan istilah bearish secara struktur. Nah, mungkin time frame 1 jam bisa lebih memperjelas ya. Kita bisa lihat di sini ini adalah low point yang sudah berhasil di breakdown. Kemudian kita lihat lagi di sini pada prosesnya ya, ada sempat pullback, harga turun lagi, ada pullback lagi, harga turun lagi. Nah, ini sebenarnya pelemahan momentum sih kalau saya ngelihatnya ya, sebab harganya turunnya tuh sebetulnya udah nggak terlalu agresif. Mungkin kalau kita gunakan Fibonacci, kalau kita gunakan semacam indikator ya, probably kalau lihat dari time frame 4 jam aja tuh kita udah punya yang namanya divergence ya. Di time frame 1 jamnya, ini lebih clear lagi, kita bisa lihat ada potensi terbentuk divergence. Jadi kita lihat di sini harga create lower low, namun di sini create higher low. Nah, ini kalau kayak gini biasanya gimana nih? Antara dia nanti akan mengalami semacam koreksi ya, atau kita bisa bilang dia semacam penguatan, atau teman-teman sekalian ya kita bisa aja hanya konsolidasi gitu, menunggu sampai dia benar-benar netral kembali. Jadi MACD-nya kembali ke tengah, kemudian dia bisa turun lagi gitu setelahnya. Nah, in the end, kalau teman-teman notice, ini exponential moving average terlihat ya, 21 ini benar-benar menjadi tahanan yang cukup kuat. Sejauh ini membawa harga Algorand untuk terus mengalami koreksi. Dan kalau misalkan kita lihat lagi, kita gunakan yang namanya VWAP teman-teman, menggunakan dari previous high-nya. Yap, ini lebih kurangnya ya, VWAP di sini berfungsi sebagai resistance. Jadi seandainya harga naik pun, retest terhadap VWAP, bisa aja dia mengalami rejection kembali dan turun lebih signifikan lagi. Karena memang sebenarnya tahanan kuatnya di time frame daily sendiri ada di kisaran 0,1570 untuk SNR major, dan juga tadi fair value gap ya, serta Fibonacci 50% ada di 0,1490. Jadi memang wajar aja sih kalau kita ngelihat dia masih bisa meneruskan koreksinya. Ya, in the end teman-teman sekalian, kita notice terbentuk sebuah divergence di sana, dan kalau misalkan memang harga harus dibawa naik dulu, kita tetap anticipate ini bahwa kenaikan yang terjadi itu sifatnya bisa saja hanya temporary atau korektif. Mungkin kita akan dibawa retest terhadap supply, atau mungkin sekedar nge-fill fair value gap yang ada di sini. Jadi ini juga bisa terjadi menjadi salah satu skenario yang perlu diperhatikan ya untuk pergerakan Algorand pada jangka waktu pendek. Lain ceritanya, kalau misalkan somehow dia bisa breakout dari sini, maka ini kita bisa melihat ada perubahan struktur yang valid. Pada time frame besar juga kita bisa mengatakan bahwa dia ada potensi untuk mendapatkan area bottom di kisaran area atau harga saat ini ya. Namun itu PR-nya masih panjang teman-teman, karena kita butuh dia untuk breakout dari area ini itu di kisaran 0,1740 dolar untuk saat ini ya, untuk menginvalidasinya. But for now saya belum yakin. Intinya kita ngelihat struktur masih turun, kalaupun dia naik masih punya kesempatan untuk dia malah terkena rejection lagi, dan ini menjadi kesempatan untuk kalian memanfaatkan sell short jangka pendek kalau kalian percaya bahwa Algorand masih bisa turun lagi.
Alright, so itu dia teman-teman update saya seputar Algorand. Untuk selengkapnya nanti kok selengkapnya ya teman-teman ya. Tadi Algorand sudah, terus kita juga akan ada mask yang akan saya updatekan, dan juga ada Filecoin, Filecoin? Ya betul ya, Filecoin nanti akan saya upload ke grup Telegram. So make sure kalian follow Telegram kita dengan caranya klik link yang ada di deskripsi ini, it's free. Cari aja di situ yang grup Telegram ya, atau Siley Trading Group. Alright, so thank you very much guys for having me in this video. Thank you very much juga yang udah support likes button di yang mana tuh? Ya di situ teman-teman ya. Saya lagi coba ya. Pokoknya Bitcoin update yang udah di likes, udah diklik likes buttonnya. Thank you so much yang udah support. Jadi kita nanti bakal ketemu nih teman-teman, antara di hari Rabu atau di hari Kamis untuk live streaming atau live session. Alright, thank you very much and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.